Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kembali kami datang kepadamu karena kami menyadari kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan di setiap langkah hidup kami dan kami perlu firman-Mu sebagai penuntun kami. Berkati renungan firman-Mu saat ini, berkati hati dan pikiran kami sehingga apa yang kami dengar dapat tersimpan di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan di dalam tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, percaya penuh kasih setia Tuhan. Mazmur 13 ayat 6 menulis, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang berbagai macam masalah dan kesusahan setiap hari menjadi menu utama di berbagai media massa. Semua hal yang buruk tidak hanya terjadi di negara kita tetapi melanda semua negara di dunia ini. Tampak dari semua keadaan itu begitu luar biasa dan orang kecil kian menjerit karena krisis ekonomi dan hampir semua orang dilanda kesusahan dan ketakutan karena kriminalitas, bencana alam dan masalah-masalah lainnya. Keadaan manusia kian tertekan dan terjepit. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dengan menghadapi kondisi yang tidak baik ini? Adalah manusiawi jika banyak orang menjadi takut dan khawatir. Firman Tuhan menasihatkan agar kita bisa menjaga sikap hati dengan benar. Jangan bersikap seperti orang dunia yang terus dihinggapi rasa takut dan khawatir, karena Tuhan berjanji untuk menopang dan memelihara umat-Nya dari kesukaran yang ada. Janjinya adalah ya dan amin. Firman-Nya menulis, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7 menulis. Mari kita mencontoh Daud. Mazmur 13 merupakan ungkapan isi hati Daud saat ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Hari-hari Daud penuh kegelisahan karena ia terus dikejar-kejar Saul yang hendak membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa tidak tenangnya perasaan Daud karena dihantui oleh bahaya kematian. Selain itu juga harus menghadapi Bani Amalek, suatu bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Daud benar-benar dalam tekanan dan yang hebat. Wajar bila Daud sempat putus asa dan mengeluh kepada Tuhan. Firman-Nya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kita pun pasti pernah mengalami seperti yang dialami Daud. Tapi apakah kita juga bisa bertindak seperti Daud yang selalu mengingat-ingat segala perbuatan baik Tuhan? Atau ketika masalah datang kita malah kian menjauh dari Tuhan dengan perasaan kecewa? Meski sempat mengeluh, Daud tetap yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dan itu telah terbukti. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, mari percaya penuh pada kasih setia Tuhan. Jangan bimbang sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami tetap terus percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia, yang penuh dengan janji-janji, yang penuh dengan segala firman yang apapun yang dikatakan oleh firman-Mu itu ya dan amin. Mampukan kami selalu percaya akan firman Tuhan, berlaku di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, tolong saat ini untuk setiap pendengar dengan segala masalah yang dihadapi, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong di dalam nama Yesus.
Yang sakit diberikan kesembuhan yang sempurna. Yang mengalami beban berat, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.